بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. رحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Akhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini insyaallah mengambil tema ahammiyatu dzikrillah. Ahammiyatu dzikrillah. Urgensi berzikir ya, kepada Allah. Urgensi mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah, bukan sebatas tahrikul lisan, menggerakkan lisan, menggerakkan lidah kita atau gerakan bibir kita untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, walillah ilham, wala ilallah, wallahu akbar. Bukan sekedar itu. Ini yang difahami oleh sebagian manusia. Kalau zikir pada Allah hanya sekedar menyebut dengan lisan, ini dikhawatirkan zikir kita tidak signifikan ya, kepentingannya atau urgensinya dalam hidup, sehingga mungkin banyak majlis-majlis zikir tetapi hanya sebatas lisan, maka dikhawatirkan tidak optimal ya manfaatnya. Tetapi dalam terminologi Islam, ketika disebut zikir, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah, pertama Bapak Ibu sekalian meliputi dimensi lisan. Az-zikru bil lisan. Lisan kita berzikir, menyebut Allah ya. Apakah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau Al-Quran. Yang kedua adalah az-zikru fil qalbi, menyebut dan mengingat Allah di hati. Jadi ketika kita menyebut ya Allah dengan ungkapan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka dalam hati kita selalu membesarkan Allah dan yang lainnya kecil. Sehingga dalam hidup ini, meskipun kita mendapatkan ujian, tantangan, apapun namanya, maka itu kecil. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, akbar, sehingga kita mampu menghadapi ujian, cobaan, kesulitan dan sebagainya. Atau ketika kita diuji dengan kemudahan, kita tidak akan sombong, kita tidak akan GR dan lain sebagainya, karena kita masih punya Allah yang maha besar, yang tidak pantas kita menyombongkan diri, karena kesombongan, kebesaran itu hanya milik Allah. Yang ketiga adalah az-zikru ya bil arkan, zikir atau ingat Allah, menyebut Allah dengan anggota badan kita. Artinya begini, kalau kita ingat Allah, maka buktinya adalah kita ya tidak akan melihat sesuatu kecuali sesuatu itu diridhoi oleh Allah, sehingga mata kita dijaga oleh Allah dari berkhianat untuk melakukan kemaksiatan.
Ketika kita berzikir kepada Allah, maka telinga kita ini tidak kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai kaki, maka kaki ini tidak kita gunakan untuk melangkah, untuk bergerak kecuali ke jalan yang diridhai oleh Allah, seperti pengajian ini. Itu namanya zikrullah bil arkan, ya, dengan anggota badan kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita. Inilah zikir yang benar. Itulah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kita maksud dengan zikrullah, maka selanjutnya apa saja urgensi atau pentingnya sekaligus manfaatnya zikrullah dalam kehidupan ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, zikrullah merupakan amrun rabbani, merupakan instruksi Allah. Seorang mukmin yang benar keimanannya, tidak sebatas pengakuan, adalah seorang mukmin yang meyakini bahwasanya tidak ada perintah di dunia ini yang lebih besar daripada perintah Allah. Artinya kalau bertabrakan dengan perintah yang lainnya, manusia atau apapun namanya, maka perintah Allah harus didahulukan. Dan zikir itu adalah perintah Allah, bukan sebatas perintah ibu-ibu sekalian, tapi perintah yang sering dipertegas dengan kathiron, dengan ungkapan kathiron, sebanyak-banyaknya. Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan perintah Allah tentang zikir, itu sering dipertegas dengan kata kathiron. Contoh, surat Al-Ahzab ayat 41, surat nomor 33 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Atau juga dalam surat Al-Anfal surat nomor 8 ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menang. Ibu, dalam surat Al-Jumu'ah juga sama. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini Bu, tidak kita jumpai dalam perintah-perintah yang lainnya. Contoh, haji dan umrah. Tidak ada ungkapan wa atimul hajja wal umrah katsira. Sempurnakanlah haji dan umrah yang sering, enggak ada. Bahkan zakat yang merupakan juga rukun Islam, enggak ada wa atuz zakata zakatan katsira. Zakatlah yang sering, tidak ada. Puasa juga rukun Islam, tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu siyaman katsira, enggak ada. Kenapa Bu? Karena kewajiban-kewajiban yang disebut dalam Quran tadi itu berkaitan dengan waktu. Haji ada kaitan dengan waktu. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Puasa Ramadan ada waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat ada waktunya, sudah sampai 1 tahun atau ketika panen. Berbeda dengan zikir, kita ingat pada Allah, ada waktunya atau setiap waktu. Makanya pakai katsir. Ini pentingnya zikir, hafizakumullah. Jadi tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah
Sebuah perintah Allah yang sering dipertegas dengan kata kathiran kecuali zikir. Kemudian yang kedua, apa pentingnya zikir dalam kehidupan ini? Yang kedua adalah pentingnya zikir, hafizakumullah, ya. Karena zikir itu membikin hidup itu tentram, itmi'nan, al-hayatul mutmainnah. Jadi seseorang kalau ingin hidupnya tentram, apakah dia seorang suami atau istri, ya, atau sebuah jamaah atau masyarakat atau bangsa dan negara, kalau mau tenang, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Ibu, saya bertanya, walaupun seorang istri mempunyai suami adalah nikmat, suami mempunyai istri juga nikmat Allah, tapi saya bertanya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu selalu nikmat, mesra terus, atau pernah cekcok juga nggak, Bu? Ibu pernah nggak cekcok sama suaminya? Cekcoknya tanggal muda atau tanggal tua, Bu? Ya, tetapi yakinlah, tidak ada di dunia ini seorang mukmin, apakah suami atau istri, dalam keadaan galau, cekcok, berantem, sementara di saat dia berzikir. Apalagi yang dibaca zikirnya itu Quran. Mana dalilnya Bapak Ibu? Mari kita buktikan dalilnya. Dalilnya adalah surat Ar-Ra'du, surat nomor 13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, ya, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala, ingatlah, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Ibu, saya bertanya, kalau ini adalah merupakan, ya, informasi dari Allah, itu pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar. Maka tadi saya katakan, ibu sudah menjawab bahwa seorang istri senikmat apapun, sebahagia apapun karena punya suami, tetapi selama manusia adalah manusia dalam kehidupannya, termasuk dalam hidup berumah tangga, ada saja cekcok itu. Tetapi saya bertanya, pernah nggak ibu membaca Quran, khusyuk membaca surat Maryam umpamanya, suami juga khusyuk membaca surat Al-Kahfi? Pernah nggak Bu, suami baca Quran, istri baca Quran, kemudian berantem? Pernah nggak Bu? Pernah Bu? Enggak ada. Inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah, karena kita hidup di zaman yang sudah akhir atau di akhir zaman. Ibu, saya bertanya, hidup di akhir zaman itu yang lebih dominan takwanya atau fitnahnya, Bu? Di mana-mana banyak takwa atau banyak fitnah? Banyak fitnah. Tetapi dengan selalu berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan, hati, dan ya raga kita, itu menjadikan hidup ini tentram. Subhanallah. Inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Inilah yang tidak dimiliki oleh para penguasa, para pengusaha, tetapi hatinya kosong, hampa, karena tidak berkomunikasi dan tidak berzikir kepada Allah. Sehingga ibu, saya bertanya, banyak nggak di dunia ini sudah berkuasa, sudah juga menjadi pengusaha,
tapi masih rakus, masih belum puas hidupnya. Ada nggak? Kenapa? Qulubuhum khawiyah, karena hati mereka kosong, hampa. Di dalamnya tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, apa urgensi zikrullah dalam kehidupan ini? Yang ketiga adalah suami istri yang berzikir kepada Allah, dan di antara istilah zikir itu dimaksudkan adalah solat. Jadi orang yang solat pada dasarnya sedang berzikir kepada Allah. Contohnya dalam surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Nah, suami istri yang tengah malam solat atau berzikir kepada Allah itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang sering ingat kepada Allah. Artinya sebuah rumah tangga yang dimuliakan Allah, dimanjakan Allah, dipuji Allah. Saya bertanya, kalau kita menjadi seorang istri atau menantu, dimanjakan suami, dimanjakan mertua, itu hati kita, Bu, sebagai seorang istri berbunga-bunga atau berbatu-batu, Pak? Ini yang memanjakan bukan suami, bukan hanya mertua, tapi Tuhannya suami, Tuhannya mertua, Tuhannya seluruh alam semesta. Siapa itu? Mari lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri, ya, di dalam kitab, ya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aiqadha ar-rajulu imra'atahu minal lail fasallaya rak'ataini kana hadhihi lailata minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat." Apabila seorang suami di malam hari membangunkan istrinya untuk sholat malam, kemudian keduanya sholat 2 rakaat, maka di malam itu suami istri dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, Bapak Ibu, Bu, kalau kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang selalu ingat Allah, Bu, rumah tangga kita bahagia atau menderita, Bu? Allahu Akbar. Inilah pentingnya kita selalu berzikir kepada Allah, ya, selalu berzikir kepada Allah. Nah, karena dengan berzikir kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, kita dimanjakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah. Yang keempat, orang yang selalu berzikir kepada Allah itu dibanggakan oleh Allah. Di mana dibanggakannya? Di depan hamba-hamba Allah yang lebih mulia daripada kita manusia, tepatnya malaikat dan yang lain sebagainya. Jadi Allah membanggakan kita, bukan sekedar memuliakan secara umum, dibanggakan, disebut oleh Allah di forum yang lebih mulia daripada forum kita.
termasuk pengajian ini. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Bu, kalau sebut Allah berfirman dalam hadis, berarti hadisnya hadis apa, Bu? Hadis qudsi. Ya kan? Idza dzakara, ya, al-'abdu atau kama qala idza dzakara al-'abdu idza dzakarani, ya, innal 'abda idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Jadi sesungguhnya seorang hamba apabila menyebut, mengingat aku di sini aku siapa, Bu? Allah. Seorang hamba menyebut, mengingat aku dalam dirinya, maka kata Allah, aku mengingat dan menyebut dirinya dalam diriku. Dan apabila dia menyebut aku, mengingat aku di forum banyak orang, maka aku pasti menyebut dia di forum, di halayak yang lebih mulia dari mereka. Allahu Akbar. Disebutnya di depan siapa yang lebih mulia daripada kita? Para malaikat. Para hamba-hamba yang selalu beribadah siang malam. Inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Nah, kemudian yang kelima, apa urgensi zikir kepada Allah? Menyebut Allah, mengingat Allah, mengingat namanya, sifatnya, kitab Al-Qur'annya, surganya, nerakanya, perintahnya, larangannya. Ini maksudnya zikir Bapak Ibu ya, supaya luas pemahamannya. Maka saudaraku sekalian, kita akan diselamatkan dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Dalilnya Ibu adalah surat Al-Ahzab, surat nomor 33. Di saat orang-orang munafik sibuknya bukan untuk beribadah, sibuknya untuk mencari-cari kesalahan Nabi. Orang munafik itu, Bu, secara zahir ngaku beragama Islam, tetapi selalu memusuhi apa, Bu? Islam, memusuhi Nabi, memusuhi Al-Quran. Makanya orang munafik sepanjang masa itu berpihak pada orang Islam atau orang kafir, Bu? Padahal mengakunya beragama Islam. Itu terjadi di zaman Nabi. Kalau sekelompok munafikun itu sudah ada di zaman Nabi, Bu, logikanya di zaman sekarang ada nggak kira-kira? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak atau lebih banyak, Bu? Nah, ketika Nabi mengawini mantan istri anak angkatnya bernama Zaid, yang dulunya disebut Zaid bin Muhammad, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Setelah turun Al-Quran tidak boleh mengangkat anak, karena anak angkat dengan anak sendiri itu berbeda. Maka Zaid namanya tidak boleh lagi dikaitkan dengan Muhammad, karena bapaknya Zaid bukan Muhammad, tapi siapa, Bu? Harithah. Sehingga kembali namanya Zaid bin Harithah. Nah, ketika beliau menceraikan istrinya yaitu Zainab bintu Jahsin, maka mantan istri anak angkat Nabi itu yaitu Zaid dikawin oleh Nabi. Bapak Ibu, begitu dikawin oleh Nabi SAW, tujuannya agar apa, Bu? Orang-orang jahiliyah tidak mengira bahwasanya
Ya, mengira apa, Bu? Mengira bahwa anak angkat dengan anak kandung itu sama, padahal tidak. Tetap yang namanya anak angkat orang lain, tidak boleh mewarisi, tidak boleh macam-macam. Hafizakumullah. Nah, orang munafik isunya macam-macam, ngatain Nabi macam-macam, padahal itu atas izin Allah. Nah, bagaimana agar kita tidak seperti orang munafik, berkata, ngobrol, ngomong yang gak ada gunanya? Maka kaum muslimin diperintahkan untuk berzikir kepada Allah setiap saat. Ini ibu bisa lihat, bapak bisa lihat di ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Bu, saya bertanya, kalau dalam Al-Quran ada ungkapan pagi dan sore, malam dan siang, itu cuma di waktu itu atau maksudnya setiap saat, Bu? Bu, kalau ada ungkapan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah pagi dan sore, berarti siang nggak wajib berzikir, begitu, Bu? Nah, ibu masih ingat, Bu, ya? Jadi ungkapan pagi sore, siang malam itu lil ihatah, untuk meliputi, maksudnya setiap saat. Jadi jangan sampai nanti ibu kalau memahami Al-Quran ada ungkapan pagi sore, berarti Ustaz kita siang istirahat, cuti, tidak usah zikir. Bu, itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Hah? Ya. Kenapa kata zikir sering dikaitkan dengan waktu, pagi, sore, siang, malam? Ulama tafsir mengatakan tujuannya adalah agar waktu yang diberikan oleh Allah ini, apakah pagi, siang, sore, malam, fajar, itu semuanya harus menjadi mudzakirah, menjadi agenda kita untuk berzikir kepada Allah, sehingga tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita berada kecuali kita pasti berzikir kepada Allah. Makanya di dalam ajaran Islam, ibu-ibu, tidak ada keadaan apapun yang di situ tidak ada zikirnya. Mulai, Bu, ya. Biasanya kalau ulama atau ustadz ceramah dimulai dari apa, Bu? Dimulai dari bangun tidur atau mau tidur? Bu, kita mau tidur, ada zikirnya nggak, Bu? Kita bangun tidur, ada zikirnya nggak, Bu? Kita masuk kamar kecil, ada zikirnya nggak? Kemudian kita keluar dari kamar kecil, ada zikirnya nggak, Bu? Kita berpakaian, ada zikirnya nggak, Bu? Kita mengaca, Bu, mengaca lagi wawa, tahu wawa nggak, Bu? Wawu itu artinya, Bu, wawu walladzina, dan wadan, berarti wawa apa, Bu? Wa dan wa, apa artinya, Bu? Wa artinya apa? Dan. Wa lagi dan, berarti kalau ibu sedang wawa, sedang apa? Nah, itu bahasa Arab asli atau bahasa Arab kota wisata. Begitu kita dandan mengaca, Bu, itu diem saja atau ada zikirnya? Keluar rumah, diem saja atau zikirnya, Bu? Bismillah tawakkaltu ala. Kemudian kita naik mobil, Bu, diem saja atau zikirnya? Masya Allah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian naudzubillah min dzalik, ketika kita berkendaraan mobil ada tabrakan, kita diam atau ada zikirnya, Bu? Semua ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi najjana min hadzal bala. Subhanallah. Itulah pentingnya zikir. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak ada waktu untuk berbuat maksiat. Tidak ada waktu untuk terkena provokasi munafikin untuk ngata-ngatain Nabi, karena beliau SAW mengawini Zainab bintu Jahsy, mantan istri anak angkatnya. Coba, Bu, seandainya
seluruh waktu yang diberikan oleh Allah, tempat yang dimudahkan oleh Allah, itu tidak digunakan untuk berzikir, apa yang terjadi? Mari kita buktikan, Bu. Maaf Bu, ini sekedar contoh, semoga tidak terjadi saya. Seandainya ada 6 ibu, 6 perempuan, 6 wanita lagi ngumpul di rumah tetangganya atau saudaranya, kerudungnya lagi dicopot, Bu, karena nggak ada laki-laki, Bu, ya. Biasanya ketika kerudung dicopot, luru tumo, tahu luru tumo? Tahu tumo nggak, Bu? Cari apa, Bu? Kutu. Nah, itu kalau seandainya tidak berzikir, Bu, baca Quran atau ngomongi orang, Bu? Hah? Nah, itulah sebabnya. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita berada, kecuali kita harus selalu zikir kepada Allah, sehingga tidak ada kesempatan kita berbuat maksiat. Allahu Akbar. Anak kita mahasiswa mahasiswi mamanya yang belum punya mobil, lagi menunggu mobil bis Transjakarta, zikir, Qurannya dibaca atau hafalannya dimurojaai. Bu, kita punya anak yang seperti itu, pergi kuliah was-was atau tenang, Bu? Coba kalau anak tidak mau berzikir, pagi-pagi zikirnya lihat apa, Bu? Hah? Kemudian dan 25 menit lebih lama daripada ceramah saja di TV One. Kemudian kuliah tidak berjilbab, jalannya membuat penasaran banyak orang. Ibu tenang atau was-was? Itulah, Ibu, bahwasanya jangan sampai ada waktu, jangan sampai ada tempat dimanapun kita berada, kecuali kita pasti berzikir kepada Allah. Masya Allah. Itu diantara orgesi zikir. Kemudian selanjutnya, nomor berapa, Bu, sekarang? 9 atau 10? 6. Nomor 6. Yang masih semangat nomor 6, yang sudah capek nomor 10, Bu, ya. Nomor 6 adalah az-zikru syartun min syurutin nasr. Zikir kepada Allah, ingat Allah, menyebut Allah merupakan syarat kemenangan kaum muslimin. Saya bertanya, Bu, hidup ini sejarahnya sejak Nabi terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad sampai sekarang, yang namanya hidup di dunia itu selamanya aman, damai, atau sering terjadinya peperangan, Bu? Bu, yang namanya hak dengan batil itu bisa dikawinkan atau selalu, Bu, hak dan batil itu bisa dikawinkan atau selalu terjadi apa, Bu? Pertarungan, Bu. Halal dan haram itu bisa dikawinkan, didamaikan atau selalu bertarung. Mukmin dan kafir, apalagi orang kafir yang selalu memerangi umat Islam, bisa dirukunkan atau selalu bertarung. Antara tauhid dengan syirik bisa dikawinkan, dipertemukan, Bu, atau selalu berperang. Nah, karena sebuah pertarungan, pertempuran, berarti ada yang menang, ada yang, pertanyaannya, mata kapan kaum muslimin dimenangkan oleh Allah? Jawabnya adalah ketika kaum muslimin selalu berzikir kepada Allah selain syarat-syarat yang lain. Mana dalilnya, Bapak Ibu? Dalilnya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 45 sampai 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Ibu-ibu, ayat ini temanya adalah syurutun nasri, syarat-syarat kemenangan. Apa syarat kemenangan orang beriman itu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu, maka pertama yang harus dilakukan fasbutu, maka sabatlah, tegarlah. Jadi ketegaran dalam iman, ketegaran dalam berjuang, tidak lari, itu syarat kemenangan. Yang kedua, wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa kita sabat dan berzikir? La'allakum tuflihun, agar supaya kamu menang. Baru diteruskan Bu syarat yang lainnya. Di antara yang ketiga, wa atiullah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, jangan bercerai-berai, wala tanaza'u. Kalau bercerai-berai kalah kita. Fatafsalu, maka kamu akan gagal. Wa tadhabari hukum, dan hilang kekuatan kamu. Yang kelima, syarat agar menang Bu, wasbiru, dan bersabarlah, karena innallaha ma'as sabirin. Yang keenam, tidak menyerupai orang kafir. Secara global itu 6. Secara terperinci ditambah lagi, karena tidak boleh mengikuti orang kafir. Itu perbuatannya disebut oleh Al-Quran. Perbuatan orang kafir seperti apa yang tidak boleh kita ikuti? Ya, pertama, mereka kharaju min diyarihim batara, sombong, angkuh ketika mereka keluar dari rumahnya. Selanjutnya yang tidak boleh kita ikuti lagi, wari'an nas, riya, kepengen dilihat oleh manusia. Ketiga, wayasudduna an sabilillah, dan orang kafir itu selalu menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah. Yang punya TV melalui TV-nya, yang punya radio melalui radionya, yang punya surat kabar melalui surat kabarnya. Itulah orang kafir. Bu, orang kafir kalau punya TV kemudian memberitakan tentang teroris, itu siapa yang dituduh biasanya, Bu? Bu, orang Islam. TV yang dimiliki orang kafir, asal menyebut-nyebut pemimpin yang korupsi katanya, itu selalu siapa yang disebut, Bu? Begitu orang kafir korupsi triliunan, ya lari ke Singapura atau ke Cina atau ke Swiss, agamanya apa itu, Bu, yang triliunan itu? Diberitakan nggak, Bu? Ya, inilah saya katakan syarat-syarat kemenangan dalam kehidupan ketika melawan orang kafir, di antaranya berzikir kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Makanya begitu Nabi SAW perang dan sudah tiba waktu sholat, Bu, sholatnya cuti, libur, atau tetap sholat, Bu? Bu, dalam surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah, sholat di saat perang disebut sholat apa, Bu, dalam fikih?
Salatul khauf. Khauf apa bu? Ya khaufu, khaufa, ya khaufu, khaufan, apa khauf? Takut. Ya. Jadi di saat perang saja bu, masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Apalagi tidak ada perang. Kenapa perang kok masih diperintahkan untuk sholat berjamaah? Kenapa nggak didiskon saja, nanti dikodok aja bu umpamanya, seperti yang difahami sebagian orang awam. Bu, saya bertanya, ketika Nabi, sahabat atau kita umatnya berperang bu, itu kita menghadapi lawan kita itu biasanya sedikit atau banyak, senjatanya lemah atau kuat. Berarti kita ini harus lemah atau kuat. Nah saya bertanya bu, sumber kekuatan itu siapa? Allah. Nah kita ini sedang dekat dengan sumber kekuatan itu ketika ngapain bu? Ketika nyari tumo atau ketika ngapain bu? Ketika sholat, khususnya ketika kita sedang sujud. Itulah rahasianya. Kenapa di saat perang pun umat Islam masih diperintahkan untuk sholat dalam rangka berkomunikasi dengan sumber kekuatan, berzikir kepada Allah. Nah sekarang saya bertanya bu, kalau umat Islam jarang berzikir, kira-kira menang atau kalah bu? Seperti di provinsi mana bu umat Islam kalah? Provinsi mana bu orang Islamnya banyak tapi kalah, orang nomor satunya kafir? Provinsi mana bu? Jadi kita harus selalu berzikir pada Allah dan ingat Allah sekali lagi, bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati, dengan anggota tubuh, dengan kebihakan, keperpihakan, dengan kebijakan, ya, dengan membela saudara kita. Ini kan tidak, ya. Sebagian orang mengaku beragama Islam tapi cuek dengan saudaranya, tidak membelanya. Akhirnya yang menang orang kafir, yang menang orang fasik, dan rusaklah tatanan kehidupan ketika dipimpin oleh orang kafir. Sehingga yang haram, kemaksiatan ada di mana-mana karena pemimpinnya memang bukan orang yang taat kepada Allah. Ini nanti nomor berapa bu? 11 atau 12 tadi? 6. Sekarang nomor berapa bu? 7. Yang masih semangat nomor 7. Yang sudah capek nomor 11. Nomor 7. Apa urgensi daripada zikir kepada Allah? Urgensinya adalah kita dijauhkan dari bisikan dan gangguan setan. Gangguan setan. Ibu kalau pagi dan sore kan membaca zikir. Di antara zikir yang ibu baca adalah surat An-Nas. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan yang bersembunyi, yang membisiki, bu ya, membisiki fi sudurin nas, di hati manusia, ya. Siapa yang selalu membisiki hati manusia untuk berbuat jahat? Minal jinnati, apa jinnah bu? Jin, wan nasi. Bu, kalau saya bertanya, orang dibisiki, orang mau pergi pengajian ke Masjid Darussalam Kota Wisata, dimulai jam 8 kurang 5 atau kurang 10. Kemudian ada bisikan, ibu, kamu itu masih muda, masih cantik, kok rajin pengajian dengan menutup aurat seperti itu kan yang sudah tua-tua.
Udah nanti saja, kalau sudah tua baru ikut pengajian. Pagi-pagi itu enaknya bukan ke masjid tapi ke mall. Maka kamu wawa dulu, wawa dandan, setelah itu mejeng ke mall. Bu, bisikan yang seperti itu dari mana, Bu? Dari malaikat atau dari setan jin? Setan jin atau setan manusia? Nah, kapan kita selamat dari bisikan-bisikan seperti itu? Jawabnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, seorang hamba apabila berzikir kepada Allah, seperti sekarang ini, Bu, kita berzikir kepada Allah melalui ayat-ayat Allah, sunnah nabawiyah di rumah Allah ini, maka ya, hannas, setan pergi bersembunyi. Wa idza ghafala, ya, apabila dia lupa an zikrillah, dari zikir kepada Allah, tidak berzikir, mulutnya diam, hatinya tidak ingat Allah, gerakannya enggak ingat Allah, apa katanya? Setannya kembali lagi was-was, datang lagi untuk membisiki hati manusia. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur, kitab-kitab tafsir yang peduli dengan tafsir bir riwayat, seperti dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Durul Mansur dan lain sebagainya. Makanya, Bu, ketika seseorang itu tidak berzikir, mudah kemasukan jin, kemasukan setan. Mari kita lihat, Bu. Kalau kita suatu saat sempat lihat TV, pernah nggak ada orang kesurupan? Tidak harus di TV lah, mungkin tetangga. Pernah nggak, Bu? Anak sekolah dan sebagainya. Saya bertanya, Bu, kebanyakan yang kesurupan itu perempuan atau laki-laki, Bu? Ikhwan atau akhwat, Bu? Kenapa kok yang kesurupan kebanyakan perempuan? Itu kira-kira setannya laki-laki atau perempuan? Hah, Bu? Ibu asal jawab aja, tahu dari mana, Bu? Kira-kira apa, Bu? Kira-kira kenapa kok kebanyakan perempuan? Yang banyak melamun, ditinggalkan suaminya lagi ke istri muda, itu laki-laki perempuan, Bu? Bu? Ketika orang itu melamun, tidak berzikir, setan masuk mudah atau susah? Tetapi walaupun perempuan, dia rajin berzikir, hafizakumullah, setan tidak bisa mengganggu kita. Sebaliknya, walaupun laki-laki, ya, tapi jarang berzikir, tidak berzikir, juga bisa kemasukan setan. Bu, nyalon bupati, laki-laki nyalon bupati kalah, Bu, habis uang miliaran. Akhirnya, Bu, telanjang bulat atau telanjang persegi? Gila atau sembuh? Jadi sebenarnya masalahnya bukan laki atau perempuannya, Bu, ya, tetapi siapapun yang jarang berzikir itu mudah terkena setan. Nah, wallahu alam, belum tentu benar, Bu, ya. Cuma ini penting untuk pelajaran. Yang saya khawatirkan, kenapa ada fenomena perempuan banyak yang terkena setan atau kemasukan setan? Saya khawatir ada perempuan yang memahami kalau lagi udzur, ya, tamunya datang, tamu bulanannya haid, atau ketika nifas habis melahirkan selama 40 hari keluar darah nifas. Saya khawatir ada seorang ibu yang tidak berzikir, alasannya dirinya lagi. Bu, saya bertanya, zikir kepada Allah itu harus suci atau boleh nggak suci? Boleh nggak suci, Bu? Jadi jangan sampai zikir itu menunggu kalau suci, walaupun afdolnya yang lebih utama ketika kita berwudu. Tapi kan perempuan tidak selamanya suci. Tamu bulanannya datang, nipas. Nah, ketika orang seperti itu tidak berzikir, sedang melahirkan, nipas 40 hari,
40 hari itu sebentar atau lama, Bu? Karena suaminya nggak sabar nunggu istrinya nifas 40 hari, akhirnya suaminya masuk golongan PNS. Bukan apa, Bu, yang sekarang lagi ribut, lagi ramai, golongan apa, Bu, sekarang? Yang Pacar Nusantara itu. Nah, ini ngikuti golongan PNS ketika istrinya lagi nifas. PNS alias pengagum nikah. Ibu, istri yang lagi nifas sedih atau bahagia? Ketika sedih tidak berzikir, masuklah apa, Bu? Makanya walaupun kita dalam keadaan nifas atau dalam keadaan apapun, jangan bersedih. Jangan dipikirkan orang-orang yang seperti itu. Kita harus ingat Allah, curhat pada Allah. Contohnya Nabi Yakub alaihissalam kehilangan anak yang disayangi Yusuf, kehilangan anak yang disayangi Bunyamin. Maka saya bertanya, Bu, beliau diam aja, curhat pada manusia atau curhatnya kepada Allah? Kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Makanya selamat, baik dari setan manusia atau setan jin. Coba, Bu, kalau seorang suami lagi ada masalah sama istri, curhatnya bukan kepada Allah, curhatnya kepada setan manusia yang di kantornya. Setan manusia itu gadis yang belum kawin atau janda muda. Dia curhat, Bu, saya curhat, tolong, Bu, ya kita kan satu kantor. Istri saya itu bikin kesel, nggak pernah bersyukur. Saya bekerja siang malam begini untuk anak istri, tapi dia tidak bersyukur. Bu, yang dicurhati bilang begini, Masya Allah, pakai Masya Allah juga, Bu, karena dia orang Islam juga. Bapak orang ganteng sesabar itu, bersungguh-sungguh dalam kerja, kok istrinya seperti itu. Pak, kalau saya jadi istri Bapak, saya nggak berani nyakiti hati Bapak. Bu, itu musibah atau nikmat, Bu? Bu, suaminya akhirnya terkena setan apa? Setan jin atau setan manusia? Bu, saya bertanya, saya sering ceramah seperti ini, ngasih contoh seperti ini. Itu ngarang-ngarang atau terjadi, Bu, dalam rumah tangga? Terjadi. Karena tidak berzikir kepada Allah. Berbeda kalau curhatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, maka setan jin jauh, setan manusia jauh. Makanya kalau kita bergaul, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersama orang-orang yang jujur, jujur dalam imannya, Islamnya, ibadahnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kamu harus bersama orang-orang yang benar, yang jujur, jujur imannya, jujur akidahnya, jujur ibadahnya, jujur akhlaknya, jujur ceramahnya, jujur ukhuwahnya, persaudaraannya, jujur dalam jihadnya, jujur dalam dakwahnya. Itulah teman-teman yang harus kita benar-benar perhatikan, sehingga kita tidak tergoda, tidak bisa dibisiki oleh setan manusia atau setan jin. Ini diantara ibu-ibu yang kita renungi dari surat An-Nas, surat yang diberi nama oleh Allah An-Nas, yaitu manusia-manusia. Saudara sekalian, 7 dari faedah atau pentingnya, urgensinya zikrullah ini tidak dimaksudkan untuk membatasi, Bu, ya. Tetapi hafizakumullah, ini sekedar contoh, ya. Paling tidak, ya, itu yang bisa kita hafal. Tapi masih banyak lagi kepentingannya kita berzikir kepada Allah,
Di antaranya adalah untuk membentuk kepemimpinan. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah, ya, kalau kita ingin memilih pemimpin yang benar, maka di antara muwasafatnya, kriterianya, kesibukan apapun, mereka tidak akan lupa untuk berzikir kepada Allah. Jadi masih banyak lagi Bu ya, itu bisa Ibu lihat dalam surat ya An-Nur ayat 36 sampai 37. Jadi masih banyak. Kalau Ibu masukkan berarti 8 udah. Jadi di antara pentingnya berzikir kepada Allah dalam rangka membentuk kepemimpinan. Jadi pemimpin yang benar adalah pemimpin yang selalu ingat Allah. Itu disebut oleh Al-Quran dengan kata rijal. Jadi kesibukan mereka, bisnis mereka, jual beli mereka tidak melupakan mereka dari zikir kepada Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ibu sekalian, inilah tema Al-Quran dan tema As-Sunnah yang sangat penting dalam kehidupan, yang bernama zikrullah, dan kepentingannya sudah kita fahami. Tinggallah kita kewajiban untuk mengamalkan dan juga menikmati. Semoga kita semua dan anak keturunan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, sehingga diberikan ketenangan, ketenteraman, baik hidup di dunia dan hidup di akhirat. Hafizakumullah. Saya cukupkan sekian saja. Seandainya ada ibu yang bertanya atau ada yang menambah, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang akan saya tanyakan mengenai yang sedang ramai-ramainya dibicarakan di media, kelompok Tafagar. Gavatar. Itu yang saya menjadi pertanyaan, seorang yang ibu-ibu, seorang dokter dan seorang yang berpikiran luas dan sepertinya seorang muslimah, kok bisa dibuat disesatkan begitu? Bagaimana caranya bisa membujuk itu sampai berbuat seperti itu? Bagaimana Ustaz? Mohon yang ringan, yang bisa kami terima Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya bertanya, munculnya aliran sesat, munculnya orang mengaku nabi, munculnya orang-orang juga yang mudah disesatkan, apakah dokter, apakah doktor, apakah mahasiswa, di bumi Allah Indonesia ini Bu, baru sekali atau berulang kali? Berulang kali. Nah, apa sebabnya Bu? Paling tidak ada 3 hal Bu, tolong dicatat dan diingat-ingat. Orang itu sesat dan orang itu mudah disesatkan. Ya, ada 3 hal sebab yang memengaruhinya. Pertama adalah al-jahlu. Al-jahlu, bodoh atau tidak tahu tentang Islam. Sekarang saya bertanya Bu, seseorang disebut dokter atau insinyur, itu apakah bisa menjadi ukuran dia paham Islam Bu? Bu, orang itu jadi dokter, ada nggak dokter dulu sekolahnya
SMP negeri, SMA negeri, kemudian kedokteran. Bapak Ibu saya bertanya, sekolah negeri yang umum seperti itu, belajar agama itu satu pekan berapa jam? Hah? Berarti cukup nggak, memadai nggak orang itu untuk paham Islam? Tidak cukup, itu Bu pertama sebabnya. Makanya penting pengajian seperti ini. Yang kedua adalah sebabnya hawa nafsu. Artinya apa? Bisa jadi dia tahu, tapi karena hawa nafsunya, maka taunya itu tidak berguna, tertutupi oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang bernama uang, hawa nafsu yang namanya perempuan atau laki-laki, hawa nafsu yang namanya jabatan dan kekuasaan, hawa nafsu yang namanya pangkat. Bu, saya bertanya, walaupun bukan ustadz, apalagi ustadz, walaupun ya bukan anggota pengajian, walaupun juga ada yang menjadi anggota pengajian juga, Bu, tahu nggak manusia itu kalau zina hukumnya haram? Tahu nggak Bu? Sekarang saya bertanya, ada nggak orang tahu bahwa hukumnya zina itu haram, dosa besar, tetapi dia berzina? Ada nggak Bu? Banyak atau banyak? Ibu lihat di mana? Ini contoh. Makanya pengajian dimanapun, ibu nanti kalau ngisi pengajian atau mendatangkan ustadz untuk menyampaikan pengajian, dua hal ini harus selalu diberesi. Pengajian harus menghilangkan kebodohan. Pengajian harus ya memanage hawa nafsu, supaya hawa nafsunya mengikuti Islam, bukan Islam yang disuruh mengikuti hawa nafsu. Maka Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang tidak beriman atau belum beriman sebelum hawa nafsunya, hobinya, seleranya mengikuti Islam yang saya bawa. Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu tidak kaget orang disebut doktor, profesor, kiai haji, tapi membela orang kafir. Ada nggak Bu? Ya ada aja, hawa nafsu, fulus, uang. Alasannya katanya kita ini hidup di kota besar, kita ini harus realistis. Tahu real Bu? Real, tahu real nggak Bu? Realistis. Yang ketiga adalah ad-du'fu, lemahnya umat Islam. Jadi kalau umat itu lemah, ya, penguasanya juga lemah akidahnya, bahkan tidak senang dengan Islam, maka gerakan-gerakan aliran-aliran sesat, ibu dokter atau yang bukan dokter mudah tergiur. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang melindungi. Berbeda ketika umat Islam kuat, termasuk kuat kepemimpinannya, kuat kekuasaannya, sehingga tidak terjadi lagi. Contoh, ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada gerakan sesat yang namanya murtad, gerakan sesat yang namanya membangkang, tidak mau membayar zakat, gerakan sesat yang namanya nabi palsu. Saya bertanya Bu, Abu Bakar melihat seperti itu Bu, kalau saya sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orangnya kaku, keras atau lembut Bu? Lembut. Begitu menghadapi aliran-aliran sesat, Abu Bakar lembut atau berani? Diapakan oleh Abu Bakar Bu? Diapakan oleh Abu Bakar mereka? Diceramai atau diperangi? Bu, apakah Abu Bakar ceramah saja? Ayuhan nas, sederek-sederek kula aturi tobat nggih panjenengan, begitu Bu? Diperangi sehingga tidak ada lagi nabi palsu. Nabi palsu dibunuh mati, misalnya kadzab. Sekarang saya bertanya, pemimpin Gapatar tadi siapa? Siapa namanya katanya? Ahmad Musaddiq, yang beberapa tahun yang lalu mengaku dihukum cuma berapa?
4 tahun. 4 tahun itu dia tobat, sembuh, atau mengembangkan sayapnya, Bu? Sama, Bu. Pengedar narkoba diponis cuma 4 tahun, Bu. Pembunuh di penjara cuma 4 tahun. Di penjara dia tobat atau mengambil S2 jurusan pembunuhan. Tuh, Bu, ya. Jadi umat Islam agar tidak terkena aliran sesat itu ada 3 hal tadi itu. Jangan bodoh, harus paham Islam sehingga tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Yang kedua, harus bersih hati kita. Jangan ketika pengajian tujuannya adalah dunia, tujuannya agar jamaahnya banyak, tujuannya agar terkenal, tujuannya agar punya uang banyak, tujuannya agar dielu-elukan masyarakat. Jangan. Tujuannya kita hanya karena Allah. Bersih. Dan yang ketiga, ya ibadallah, kita harus kuat. Coba sekarang ibu ini, ibu dan saya, kalau kita ini tidak kuat, tidak memimpin Indonesia, ibu dan saya sekarang habis pengajian ini keluar, kita menyerbu perempuan di kota wisata, orang-orang yang tidak membayar zakat, kita perangi, mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Ibu langsung menjadi narasumber atau nara apa, Bu? Kenapa kok beda, Bu, hasilnya? Padahal yang kita lakukan sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa bedanya, Bu? Abu Bakar berkuasa, Abu Bakar kuat, sementara kita kalah dalam pemilu, kita kalah dalam pilkada. Sehingga kalau berbuat baik selalu dicurigai. Bu, yang selalu dituduh teroris itu pemenang atau yang kalah? Bu, Belanda waktu diperangi oleh Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, Bu, Diponegoro dituduh oleh Belanda apa dulu? Pemberon. Begitu menang, Diponegoro berubah menjadi apa? Paham, Bu? Ini penting supaya kita tidak dibodohin. Oleh karena itu kita harus kuat supaya aliran-aliran sesat itu tidak menjadikan banyak korban dari saudara-saudara kita. Karena dokter, insinyur, bahkan doktor tidak jaminan ya selamat dari kesesatan. Apalagi kalau dia tidak belajar agama Islam yang benar. Itu, Bu, ya. Cukup, Bu, ya, insyaallah ya, satu aja, Bu, ya. Ya, witir, Bu, witir ya, karena saya mau ceramah di Jakarta takut macet, Bu, ya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, Bu, ya. Anak keturunan kita jangan sampai terkena pengaruh kesesatan, karena mereka ini menggunakan segala cara termasuk mensihir dan lain sebagainya. Terus kalian, hafizakumullah, kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah